Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Blasius Sudarsono, selaku pembina KSKI, Kappa Sigma Kappa dan Begawan Kepustakaan Indonesia. Yang terhormat Ibu Rahmi sebagai Ketua KSKI dan dosen Ilpus UI, yang terhormat penyaji presentasi, moderator, beserta rekan-rekan yang kami cintai dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Semoga dalam lindungannya kita senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki untuk dipertemukan dalam acara presentasi hasil studi Kappa Sigma Kappa tahun 2022. Sebelum acara dimulai, perkenalkan saya Vina Nurjiani akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, ada pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Kemudian ada acara inti, yakni presentasi sesi pertama yang akan dibuka oleh moderator. Dilanjutkan dengan presentasi kedua. Setelah itu ada sesi diskusi serta tanya jawab dan diakhiri dengan kesimpulan dari diskusi. Nah, acara ditutup dengan penutupan dan sesi foto bersama. Jadi untuk teman-teman nanti setelah acara ditutup jangan dulu meninggalkan ruangan karena ada sesi foto bersama. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak sambutan dari Bapak Blasius Sudarsono selaku pembina KSKI dan Begawan Kepustakaan Indonesia. Waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Saudari Vina. Kita mungkin baru bertemu ini ya, aku nggak tahu. Tetapi terima kasih saya sampaikan kepada seluruh peserta bahwa bersedia memenuhi undangan kami untuk presentasi ini, dan saya sebagai pemerhati dokumentasi itu sebetulnya juga sudah cukup lama karena saya mulai mempertanyakan tentang dokumentasi itu tahun 73. Lalu perkembangan terakhir ini itu ada beberapa, katakanlah 3 konsep yang rasanya harus saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Pertama adalah transformasi dari konsep dokumentasi sendiri. Kalau dulu selalu kita mengenal dokumentasi itu berbasis pustaka, tetapi sekarang justru lebih pada realitas sosial. Jadi tidak sekedar apa yang tertulis ataupun terekam, tetapi juga Profesor Lan mengatakan bahasa tubuh termasuk dokumen. Nah, disinilah ada teori dokumen yang baru. Dan itu yang dikembangkan oleh Documentation Academy yang mempunyai pertemuan tahunannya yang kita sebut sebagai DOCAM. Documentation Academy Meeting itu pertemuan tahunan. Nah, teman-teman KSKI itu memang mengikuti perkembangan-perkembangan yang dikerjakan di Documentation Academy. Lalu, kedua yang mesti harus kita cermati itu adalah adanya konvergensi GLAMS. Gallery, Library, Archive, Museum, Monument, and Sites. Nah, GLAMS inilah yang sebetulnya memerlukan suatu teori yang saat ini yang paling saya lihat paling cocok adalah teori dokumen yang dikembangkan oleh DOCAM dan juga KSKI. Maka tujuan KSKI itu sekarang ini adalah membangun ilmu dokumentasi. Jadi ini masih perjuangan, karena selain itu toh ilmu itu nanti harus dikembangkan dan diajarkan. Maka saya juga quote and quote ya memprovokasi adanya konsorsium ilmu dokumentasi baru yang sekarang ini sudah ada dan markasnya itu ada di Universitas Padjadjaran. Itu tentang sasaran utama dari KSKI, membangun ilmu dokumentasi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa studi dokumentasi ini memang sekarang
mengikuti apa yang terjadi dengan Dokem Research Academy, yang ini juga merupakan katakanlah kelompok yang kecil begitu. Tidak seperti yang suka didengung-dengungkan itu tentang ilmu informasi atau ilmu perpustakaan dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya, ilmu dokumentasi atau lebih tepatnya itu teori dokumen, itu yang menjadi ilmu murninya semua gerakan-gerakan dokumenter. Itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, karena saya tidak ingin menyita waktu terlalu banyak, dan tentu saya mengucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih, Vina. Terima kasih kepada Bapak Blasius atas sambutannya. Dilanjutkan ke sambutan Ibu Rahmi sebagai Ketua KSKI dan dosen Ilpus UPI. Kepada Ibu Rahmi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Vina, terima kasih Pak Blasius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati para peserta seri ke-1 ya, presentasi hasil studi karya studi kedokumentasian Indonesia dan rekan-rekan di KSKI, serta pengawas KSKI Pak Blasius dan juga Ibu Ciwu. Selamat pagi, semoga dalam keadaan senantiasa sehat. Untuk yang belum perkenalkan sebelumnya, nama saya Rahmi, Ketua dan Perwakilan dari KSKI, Karya Studi Kedokumentasian Indonesia, atau biasanya yang sering disebut oleh orang-orang itu Kappa Sigma Kappa Indonesia, namun disingkat sebagai KSKI. Nah, Karya Studi Kedokumentasian Indonesia atau KSKI ini didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 2012, dan KSKI merupakan karya studi independen yang fokus dalam bidang dokumentasi, juga termasuk beberapa intersection atau titik pertemuan dari bidang-bidang lain di dalam bidang dokumentasi. Sudah hampir 10 tahun KSKI menghasilkan karya-karya ilmiahnya, dimulai dari beberapa tulisan Pak Blasius yang mengenalkan konsep dokumentasi dalam bukunya Menuju Era Baru Dokumentasi pada tahun 2016, dan di mana kita diminta untuk mengekspresikan apa yang kita rasakan dan atau yang kita pikirkan. Sudah 3 tahun terakhir kami mencoba untuk menguatkan tali kekeluargaan antara para anggota dengan para kepribadian yang berbeda ini. Namun kuatnya tali ini dapat dilihat dari keaktifan KSKI pada karya ilmiah yang diterbitkan secara nasional maupun internasional. Sebagai contoh, kalau di internasional itu Proceeding Document Academy tahun 2020 dan juga 2021 dengan melakukan penelitian kolektif secara global dan interdisipliner dengan merayakan bidang dokumentasi. Namun di sini teman-teman apakah pernah merefleksikan kata dokumentasi itu dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dokumentasi ini adalah hal yang terdekat dari kehidupan, bukan mungkin, tapi sepertinya dan juga terlihat memang dekat dari kehidupan. Misalkan kita lahir itu sudah ada akta lahir, nanti kalau misalkan lulus itu ada ijazah kelulusan dan lain sebagainya. Jadi di sini dilihat bahwa yang tadi saya katakan bahwa dokumentasi itu mempunyai titik pertemuan dengan bidang-bidang ilmu dokumentasi yang lain, misalkan dalam bidang kesehatan, psikologi, komputer, dan lain sebagainya. Nah, pada pagi hari ini pertanyaan dan perdebatan leksikal dari suatu istilah masih menjadi diskusi yang hangat dari setiap webinar, tapi mungkin tidak dalam webinar ini. Jadi 2 karya dari rekan-rekan KSKI yang berjudul, yang pertama itu Batik Rifaiyah sebagai Dokumen, akan dipaparkan oleh Rusdan Kamil, Dia Novita Fitriani, Husnul Khotimah, dan juga yang kedua Challenges of Higher Educational Documentary Institutions in Supporting Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program oleh Ibu Ciwu dan juga Mbak Lydia Kristiani. Ini akan menjawab pertanyaan tentang tantangan budaya dokumentasi di Indonesia. Dan merupakan 2 dari karya tersebut merupakan karya-karya yang sudah dipublikasikan di kancah nasional, namun 1 atau 2 bulan lagi kita akan mendengarkan pemaparan karya KSKI yang sudah diterbitkan di kancah internasional. Dan kami sangat mengapresiasi sekali antusiasme kehadiran para peserta di Sabtu pagi hari ini, dan semoga karya yang kami hasilkan memberikan keberkahan
untuk yang ingin belajar bersama terkait dokumentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Vini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rahmi, terima kasih atas sambutannya. Sekarang mari kita beralih ke acara inti, yakni presentasi hasil penelitian dengan judul yang pertama adalah Batik sebagai dokumen, yang kedua adalah Challenges of Higher Educational Documentary Institution in Supporting MBKM Program. Sebelum saya berikan kepada moderator, ini saya perkenalkan dulu moderatornya. Ada Bapak Danang Dwijo Kangko, Eshum, MP, yang dulunya pernah belajar di Ilmu Perpustakaan Universitas Indonesia, Magister Teknologi Informasi untuk Perpustakaan di Institut Pertanian Bogor, dan sekarang telah menjadi Prodi S1 Perpustakaan, S1 jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi di FTI Universitas Yarsi, kemudian anggota Dewan Perpustakaan Jakarta, pengurus Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia atau ISIPII, kemudian pengelola jurnal ilmiah Jodis ISIPII dan Bibliotek Yarsi, dan pembina komunitas SLIMS Jakarta. Kepada Bapak Danang Dwijo Kangko, saya serahkan acara. Baik, terima kasih Kak Vita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, saya akan mendampingi kegiatan ini sebagai moderator, di mana ada 2 artikel yang akan kita bahas. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita coba perkenalkan dulu dari penulis artikelnya. Yang artikel pertama ada artikel Batik Kifaiyah sebagai dokumen. Bapak Ibu bisa memperoleh artikel fullnya di jurnal perpustakaan dan kearsipan yang dikelola oleh Prodi Perpustakaan UI. Nah, di sini ada Rusdan, ada Dian, dan Mbak Husnul. Nah, Rusdan ini merupakan salah satu ya ini ya youngster masih muda, baru lulus dan saat ini sudah bekerja di Unisba Bandung sebagai pustakawan dan staf kesekretariatan dan kearsipan. Artikelnya sudah terkait dokumentasi, ada 2. Yang pertama mengenai the documentality of Hmong, itu dipresentasikan di Dokem ya, yang tadi disebutkan oleh Pak Blasius Sudarsono. Kemudian ada artikel dengan judul Persepsi Pustakawan Perpustakaan Umum terhadap Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Yang kedua ada Dianovita Fitriani. Di sini beliau bekerja sebagai pustakawan, sebagai Widya Iswara di Perpustakaan Nasional, dan juga sekaligus sebagai Sekretaris Jenderal di KSKI. Dianovita Fitriani meluluskan pendidikan magisternya di S2 Ilmu Perpustakaan UI dan S1-nya di Ilmu Informasi dan Perpustakaan UNER. Untuk publikasinya juga sudah cukup banyak terkait dengan dokumentasi. Ada Documentality of Smog as Social Control of Disaster Risk Reduction in Simelu Island. Kemudian ada Seeing Indonesian Ghost Film Through Documentary, dan ada artikel yang kita bahas saat ini, Batik Kifaiyah sebagai dokumen, serta ada kajian tentang oral dokumen, tinjauan pada gerakan dokumentalis baru. Dan penulis ketiga ada Husnul Fatimah, yang merupakan pustakawan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, di artikel kedua ada penulisnya Mbak Lydia Kristiani. Beliau merupakan dosen di Universitas Diponegoro.
ya, menamatkan pendidikannya S2 di Universitas Indonesia. Tulisan terkait kedokumentasiannya ada Challenges of Higher Education, Documentary Institutions, Supporting Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program, yang akan kita bahas pada pagi ini. Kemudian ada Commuter Health Certificate, a Social Control during the COVID-19 pandemic. Kemudian filsafat dokumen, gerbang menuju kemerdekaan berpikir. Di tahun 2019 ada tulisan mengenai Rexel Pustaka, Pusat Dokumentasi Masyarakat Jawa. Di 2016 ada tulisan Parangaritis Geomaritim Science Part, ya, One Step Ahead Geospatial Documentation System for Yogyakarta Bahari. Bahkan sejak 2012 terkait dokumentasi, beliau sudah menulis mengenai library, archive, and museum, common challenges, unique process. Nah, penulis kedua dari artikel kedua ada Bu Ciwu Musiana Yudawasti. Ya, beliau menamatkan pendidikan akhirnya, sudah menyelesaikan S3-nya di Universitas Pajajaran. Kegiatannya banyak sekali, sebagai dosen di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, kemudian juga sebagai ketua, ya, NGO Komunitas Jelajah, ya. Kemudian juga saat ini masih aktif sebagai berkegiatan sebagai dosen di Universitas Terbuka. Ya. Ini mungkin perkenalan mengenai dua artikel, penulis-penulis dari dua artikel yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Untuk cara mainnya, mungkin kita akan coba memberikan waktu dulu untuk para penulis dari artikel-artikel untuk mempresentasikannya. Yang pertama yang akan dipresentasikan adalah artikel Batik Rifaiyah sebagai dokumen. Nanti setelah selesai akan disusul oleh tim penyaji kedua mengenai Challenges of Higher Educational Documentary Institutional in Supporting Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program. Masing-masing waktunya akan kita berikan sebanyak 20 menit. Kemudian setelah selesai penyajian dari tim 1 dan tim 2, nanti teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan, baik melalui kolom chat, ya, atau secara open mic. Nanti teman-teman apabila ada pertanyaan mau langsung tulis di kolom chat juga diperbolehkan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, untuk tim penyaji 1, apakah sudah siap mempresentasikan? Ya, Mas. Siap. Oke. Kalau gitu, persilakan untuk tim penyaji 1 mempresentasikan. Ya, terima kasih kepada Mas Danang sebagai moderator kita pada acara hari ini yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan artikel kami yang berjudul Batik Rifaiyah sebagai Dokumen. Seperti tadi yang sudah dikenalkan juga oleh Mas Danang, ya, saya sendiri adalah Dianovita Fitriani, salah satu penulis dari 3 orang penulis terkait artikel Batik Rifaiyah sebagai dokumen. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, sebenarnya artikel ini sudah dipublish di JIPK, ini Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan milik dari program studi Ilmu Perpustakaan UI. Nah, itu nanti bisa diakses, ada linknya yang tadi sudah ada di PowerPoint juga. Nah, ini bisa diakses langsung di sana. Selain itu, kebetulan waktu itu artikel ini menjadi salah satu artikel terpilih dari 2 artikel yang dipresentasikan di acara Equalize, acara tahunannya jurusan Ilmu Perpustakaan UI, kalau tidak salah tahun 2020. Ya, seperti itu. Ya, next.
Lalu saya akan masuk pada inti dari pemaparan ini tentang batik rifaiyah sebagai dokumen. Mungkin ini untuk di bidang perpustakaan sendiri masih cukup jarang ya untuk diteliti, karena mungkin ini terlihatnya seperti ini di luar bidang perpustakaan seperti itu. Namun ini menjadi salah satu upaya kami untuk memperkenalkan teori dokumen yang tidak hanya di lingkup lembaga dokumenter sendiri, tapi juga ada hal-hal lain di lingkungan sosial kita, di kehidupan sehari-hari kita itu yang bisa dianalisis dengan menggunakan teori dokumen. Nah, salah satunya adalah batik. Kita tahu sendiri batik adalah salah satu kesenian khas kita ya. Dan pada tanggal 2 Oktober 2019, UNESCO menetapkan batik sebagai warisan budaya milik Indonesia. Dan pada tanggal itu juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Mungkin Bapak Ibu sendiri di sini setiap hari batik pasti diminta untuk menggunakan batik ya, maupun di negeri, swasta maupun anak-anak sekolah gitu. Nah, batik ini masuk pada daftar perwakilan warisan budaya tak benda kemanusiaan atau Intangible Cultural Heritage of Humanity. Nah, kami melihat batik ini sebagai sebuah karya seni visual yang merupakan pakaian adat dan warisan budaya tak benda, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Mungkin ini sudah menjadi, mungkin setiap minggu juga Bapak Ibu ada jadwal untuk menggunakan batik sebagai seragam di kantor, maupun kalau anak sekolah juga sudah menggunakannya. Tapi apakah kita menyadari bahwa kita bisa menggunakan batik ini sebagai objek penelitian kita? Nah, salah satunya kita bisa menganalisis dengan menggunakan teori dokumen. Nah, Elliot pada tahun 2004 ini juga menjelaskan bahwa batik juga merupakan bagian dari ritual tertentu. Nah, ini mungkin biasanya yang saya lihat nih, biasanya di masyarakat Jawa, Bapak Ibu ya, kita menggunakan batik ketika Midodareni, mungkin itu ada makna-makna tertentu, misal ada batik parang itu apa dan lain sebagainya. Itu ada makna-makna di balik motif-motif batik itu. Nah, ini dijelaskan pada Elliot bahwa merupakan bagian dari ritual tertentu. Nah, di sini kami tertarik mengangkat batik rifaiyah. Mungkin tidak cukup terkenal dibandingkan batik-batik yang terkenal, misal batik Cirebon dan lain sebagainya ya. Tapi ini batik rifaiyah. Batik rifaiyah ini ada di Pekalongan, mohon maaf, di Desa Kalipucang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Jadi ini merupakan batik yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai. Ya, makanya namanya batik rifaiyah ya. Nah, yang menjadi khas di sini adalah motif kain batik rifaiyah itu sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai melalui berbagai kitab yang dia karang, salah satunya adalah Tarajumah, yang berisi panduan akhlak dan tasawuf Islam. Jadi kalau kita perhatikan, di motif-motif batik rifaiyah itu ada makna-makna ajaran Islam. Salah satunya adalah dilarangnya menggambar makhluk hidup selain tumbuh-tumbuhan, kecuali makhluk hidup itu sudah mati atau dalam kondisi tidak lengkap anatominya. Jadi kalau kita memperhatikan, mungkin kita akan melihat bentuk hewan gitu, tapi nggak ada kepalanya kayak gitu. Jadi dia tidak utuh gitu, karena kalau utuh itu menyalahi ajaran Islam yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifai waktu itu, seperti itu. Nah, ini menjadi menarik untuk kita teliti dan dianalisis dengan teori dokumen, karena melihat perkembangannya sendiri, gerakan neodokumentasi juga mendorong penelitian-penelitian dengan menganalisis dokumen di luar institusi dokumenter. Seperti ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti koleksi museum yang diteliti oleh Latam, tentang meneliti koleksi herbarium, diteliti oleh Kozinet, meneliti tato juga, ternyata tato itu juga mempunyai makna. Nah, juga self portrait, selfie yang dilakukan oleh Gori Sanas tahun 2019 yang dianalisis menggunakan teori dokumen. Seperti itu. Next. Nah,
Dari berbagai latar belakang tersebut, kami tertarik untuk meneliti lebih lanjut dua rumusan masalah. Yang pertama adalah apakah batik rifaiyah dapat dianggap sebagai dokumen. Yang kedua adalah bagaimana batik rifaiyah mempresentasikan aspek keseharian masyarakat rifai. Next. Tinjauan pustaka yang kami gunakan untuk penelitian ini, yang pertama tentu yang tadi sudah sempat saya jelaskan tentang batik rifaiyah ya. Jadi memang motif-motif dari batik rifaiyah ini memiliki makna tertentu, dan salah satunya untuk itu adalah ajaran Islam yang terkandung di situ. Next. Nah, yang kedua adalah tentang teori dokumen itu sendiri, karena kita nanti akan menganalisis dengan teori dokumen. Nah, perkembangan dokumen ini diawali pertama oleh Paul Otlet dan Buckland, di mana dokumen itu tidak lagi hanya sebatas kertas, tapi juga objek 2 dan 3 dimensi mati. Jadi, dokumen adalah objek informatif setelah diobservasi. Jadi, yang 3 dimensi, tapi mati itu juga disebut sebagai dokumen gitu. Jadi tidak hanya pada kertas saja, ini perkembangan dokumen. Lalu pada 2006 Susan B menemukan teori baru bahwa dokumen adalah tanda indeks yang konkret atau simbolis atau pembuktian fenomena fisik atau intelektual. Jadi kalau tadi Paul Otlet dan Buckland itu objek 2 dan 3 dimensi mati, kalau Brie ini sudah menjadi objek 3 dimensi hidup. Nah, ini kalau Bapak Ibu mungkin pernah membaca tentang teori dokumentasi, neo-documentation ini, Bapak Ibu akan menemui simbol atau logo sejang ya. Nah, itu bahwa makhluk hidup yang dipelihara secara sadar untuk penelitian atau untuk memang seperti kayak di kebun raya, itu kan makhluk hidup baik flora maupun fauna yang memang dirawat untuk sebagai dasar untuk melakukan penelitian, itu bisa disebut sebagai dokumen karena melihat bahwa fungsinya itu sama seperti kumpulan buku misal di perpustakaan gitu. Lalu yang terakhir, Gorisanas dan Latham pada 2016 mengungkapkan bahwa dokumen adalah perwujudan material dari makna manusia yang memberikan bukti secara indeksikal mengacu pada sesuatu di luar dirinya sebagai bagian dari sistem yang lebih luas. Nah, ini teorinya tentang objek mental, sosial, dan bagian dari sebuah sistem. Nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut pada masing-masing artikel dari masing-masingnya. Silahkan, next. Nah, karena tadi di awal saya juga jelaskan bahwa selain mengangkat teori dokumen, kami juga mengangkat batik ini sebagai karya seni. Nah, oleh karena itu kita analisis juga menggunakan teori seni. Yang pertama teori dari Muhammad Iqbal ya, Bapak Ibu, salah satu filsuf, mengungkapkan bahwa tujuan seni bukan hanya untuk seni, tetapi karya harus meningkatkan kesadaran moral dan kesehatan spiritual masyarakat. Nah, itu jadi seni itu tidak selesai sebatas seni saja, misal lukisan atau apa, tapi itu ada sesuatu yang membuat mempengaruhi yang melihatnya gitu, untuk kalau di sini sebutnya kesadaran moral ya, kesehatan spiritual. Jadi ada sesuatu yang mempengaruhi seseorang itu ketika melihat seni itu gitu. Dan pada tahun 1985 yang diungkapkan oleh Hasan, karya seni harus mendorong orang untuk mengembangkan perasaan antusias dan keberanian. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya bagaimana implementasinya pada batik rifaiyah ini. Apakah memang seni pada batik rifaiyah itu memberikan dorongan-dorongan seperti ini kepada manusia gitu. Dan yang terakhir, penelitian dari Gorisanas sendiri pada tahun 2017, dokumen seni meningkatkan moral tidak melalui pengetahuan epistemik atau kognitif, tetapi melalui pengetahuan etika dan estetika. Itu. Next. Nah, metode penelitian ini menggunakan konseptual analisis. Jadi kami menggunakan studi literatur,
konseptual analisis ini kita memperlakukan konsep sebagai kelas objek, peristiwa, properti, atau hubungan yang dapat memperluas pemahaman tentang cara mengidentifikasi fenomena sehingga dapat diklasifikasikan dalam sebuah konsep. Nah, ini dalam hal ini kita menggunakan konsep batik rifaiyah dan dianalisis dengan menggunakan teori dokumen untuk dapat mengklasifikasikan dalam sebuah konsep, yaitu batik rifaiyah sebagai dokumen. Seperti itu. Next. Untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rusdan, silahkan. Saya sambung untuk bagian analisis dan diskusi atau pembahasan. Pertama, batik rifaiyah sebagai dokumen. Bahkan tahun 2017 menggambarkan bagaimana sebuah dokumen terbentuk dari sebuah objek, entah itu objek sosial ataupun objek artefak budaya. Pertama, dokumen dapat dengan sengaja dibuat sebagai dokumen. Jadi sebelum diciptakan dokumen itu harus dokumen itu memang diciptakan untuk dokumen, entah itu ditulis, digambar, atau dibuat sebagai dokumen. Ini adalah pandangan konvensional. Misalkan kita membuat sebuah surat dan itu dimaksudkan untuk sebuah dokumen. Yang kedua adalah pandangan objek dapat dibuat menjadi atau disajikan sebagai dokumen. Ini adalah pandangan fungsional. Jadi ketika sebuah objek berfungsi sebagai dokumen atau memberikan fakta bagi manusia atau kehidupan manusia, walaupun sebelumnya dia dibuat atau diciptakan bukan dengan tujuan sebagai dokumen, tetapi ketika dia berfungsi memberikan fakta pada manusia, itu dapat juga dianggap sebagai dokumen. Dia mengatakan ini adalah teori fungsional. Yang ketiga adalah pandangan semiotikanya. Objek apapun, apakah yang termasuk poin pertama, baik diciptakan, ataupun yang kedua, tidak diciptakan, dapat dianggap sebagai dokumen oleh pengamat. Baik pencipta, maksudnya sebagai dokumen atau tidak, ini dapat dianggap sebagai dokumen. Pandangan ini diilhami juga oleh pandangan Brietz yang mengatakan kijang sebagai dokumen. Dengan pandangan semiotik ini, hampir segala sesuatu dapat dianggap sebagai dokumen, baik by attribution. Jadi ketika kita memaknai suatu objek dan dia memberikan suatu fakta yang nyata kepada manusia, kita dapat menganggap itu sebagai dokumen. Kita lihat batik rifaiyah ini, walaupun awalnya tidak diciptakan sebagai dokumen, tetapi kita ketahui selain dipakai untuk kegiatan sehari-hari, ada beberapa batik yang disimpan di museum ataupun di perpustakaan. Misalnya di Pekalongan itu ada museum batik. Kita bisa bertanya kenapa batik harus dimuseumkan? Apakah dia sama seperti artefak lainnya atau dia bagaimana? Dengan teori dokumen ini atau dengan pandangan semiotika ini kita dapat memaknai batik tersebut sebagai dokumen karena dia memberikan fakta kepada manusia. Yang ketiga, yang selanjutnya saya menganalisis bagian-bagian dari bagaimana batik rifaiyah sebagai dokumen. Pertama, batik rifaiyah digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk ritual ibadah seperti jilbab atau sarung. Jadi di masyarakat Rifai, batik rifaiyah ini selain digunakan untuk baju atau pakaian, dapat juga digunakan sebagai jilbab atau sarung, tentunya untuk aktivitas menunjang ibadah seorang muslim. Yang kedua adalah batik rifaiyah juga kadang digunakan untuk acara-acara keagamaan seperti pengajian, maulid nabi, tradisi puputan, dan juga terkadang dipakai untuk kain kafan untuk jenazah. Batik rifaiyah merupakan objek yang dapat menggambarkan aktivitas sosial budaya yang terkandung dalam kain batik, sehingga dapat dianggap sebagai sebuah dokumen melalui pengalaman manusia yang hadir memberikan properti informasi pada objek tersebut. Jadi meskipun pembuat batik tidak membuat batik tersebut sebagai sebuah dokumen, tetapi ketika kita memaknainya, kita memberikan pengalaman-pengalaman keseharian kepada objek tersebut, kita dapat menganggap itu sebagai sebuah dokumen. Contohnya bagaimana kita menggunakan batik tersebut untuk tanda-tanda atau tanda-tanda digunakan dalam ritual-ritual keagamaan.
Yang kedua, batik Rifai berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan. Syekh Ahmad Rifai berusaha mengajarkan ajaran agama yang murni dan nilai-nilai di dalamnya melalui kreativitas, sastra, seni, dan budaya yang sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Jawa. Batik Rifai merupakan simbol perlawanan atas peredaran kain yang diproduksi oleh pemerintah kolonial. Jadi ketika kita masih di dalam lingkung kolonialisme, Syekh Ahmad Rifai ini memberdayakan masyarakatnya untuk melawan peredaran kain-kain yang diproduksi oleh Belanda waktu itu, sehingga menjadikan simbol atau identitas tersendiri bagi masyarakat Rifai. Jadi kita memiliki perbedaan antara masyarakat Belanda waktu itu dan juga masyarakat Indonesia. Batik Rifai ini menjadi simbol perlawanan pada saat itu. Batik Rifai ini merepresentasikan semangat seni elan vitalisme, yaitu sebuah semangat bagaimana seni dapat mendorong manusia untuk bertindak atau melawan suatu cengkeraman budaya. Kehadiran batik Rifai sebagai simbol perlawanan masyarakat Rifai terhadap penjajahan merupakan sesuatu yang dapat kita lihat saat ini sebagai fakta atau bukti menghadirkan dalam bentuk kain. Hal ini sejalan dengan konsep konsep dokumen yang dikembangkan oleh Brie. Jadi bagaimana fakta-fakta simbol perlawanan itu masih kita dapat lihat dalam motif-motif Rifai-nya, batik Rifai. Selanjutnya, batik Rifai berfungsi sebagai media dakwah atau penyebaran agama Islam. Batik Rifai merupakan gambaran nilai-nilai umum, misalnya dengan nilai-nilai Islam. Misalnya tidak menggunakan penggambaran makhluk hidup dalam corak motifnya. Jadi hampir kebanyakan motifnya ini digunakan adalah tumbuhan ataupun bentuk-bentuk geometris. Nah, tidak menggunakan makhluk hidup yang bernyawa, karena ini didasarkan pada salah satu ajaran atau nilai-nilai Islam yang melarang untuk menggambarkan makhluk hidup. Sekalipun digambarkan hewan tersebut, kita dapat melihat salah satu contohnya ini adalah ayam. Ayamnya itu dia lehernya terpotong. Ini itu sebagai nilai-nilai kita tidak diperbolehkan untuk menggambar makhluk hidup. Ini adalah motif peloati. Jadi si kepala ayam dan tubuhnya ini terpotong. Jadi dia sebagai makhluk makhluk mati atau benda tidak mati, benda tidak hidup. Salah satu motif peloati ini bersumber dari ajaran tasawuf bahwa kodrat manusia itu sama dengan binatang, namun yang membedakannya adalah mempunyai hati, dan manusia harus membuang kotoran dari hatinya yang dilambangkan oleh pelo atau ampela. Fungsi ini memperkuat batik Rifai tidak hanya sebagai karya seni visual, tetapi juga sebagai dokumen yang berfungsi sebagai media dakwah atau penyebaran Islam. Pandangan ini sejalan dengan dokumen sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang lebih besar. Selanjutnya, kesimpulan. Batik Rifai merupakan representasi dari pemaknaan fungsi dokumenter, yaitu sebagai referensi identitas, perlawanan, serta media dakwah atau penyebaran agama Islam. Ini menunjukkan bahwa batik Rifai tidak hanya dilihat sebagai karya seni dari segi keindahannya saja, tetapi juga menyediakan fakta bagi manusia yang dapat dianalisis dalam kacamata teori dokumen, baik secara intention ataupun attribution gitu. Jadi dengan konsep pemahaman seperti ini, kita dapat menjawab mengapa suatu batik dapat ditemukan di museum atau bisa ditemukan di perpustakaan. Nah, itu dengan konsep tersebut sama dengan objek atau artefak lain, dia memberikan fakta atau informasi yang berguna bagi manusia atau masyarakat secara umum. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk tim penyaji pertama. Tadi Rusdan, Dian, dan ya, oke. Terima kasih tadi Rusdan dan Dian sudah menyampaikan mengenai batik rifaiyah sebagai dokumentasi. Ya. Berikutnya kita akan beralih ke tim penyaji kedua. Ya. Teman-teman boleh menulis pertanyaan di kolom chat. Jadi ketika sesi tanya jawab setelah tim penyaji dua ini, kita bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan, atau mungkin nanti juga bisa menyampaikan pendapat dengan cara open mic. Nah, oke. Untuk artikel kedua ini juga sebenarnya sudah diterbitkan di jurnal Kisanah. Di jurnal Kisanah ini Kisanah Al-Hikmah, kalau tidak salah dikelola oleh teman-teman dari perpustakaan UIN, ya, UIN Makassar. Ya, UIN Alauddin, dan sudah Sinta 2 juga. Ya, kalau tadi yang artikel sebelumnya itu di jurnal terindeks Sinta 4 kalau tidak salah. Nah, untuk tim penyaji kedua ada Mbak Lydia dan ada Bu Ciwu. Apakah sudah siap Mbak Lydia dan Ciwu? Sudah siap. Untuk subscribe-nya berarti dari host ya? Oke. Oke. Share Atau dari screen. Sebentar kasih ya. langsung sendiri? Boleh sendiri, boleh di... Nah. Oke. Apakah sudah tampil untuk Ya. slide-nya? Sudah terlihat slide-nya. Oke. Silakan, Mbak. Saya mulai ya. Baik, terima kasih Mas Danang dan juga seluruh penyelenggara acara. Pada kesempatan kali ini, saya Lydia Kristiani mewakili tim 2 untuk melakukan presentasi, karena kebetulan Ibu Ciwi berhalangan untuk presentasi, namun memang beliau hadir tapi berhalangan untuk presentasi. Baik, artikel kami seperti yang sudah disampaikan, sudah kami presentasikan pada International Conference of Documentation and Information yang keempat yang diselenggarakan oleh waktu itu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, ya. Dan seperti yang juga disampaikan moderator tadi bahwa artikel ini Bapak Ibu semua bisa akses, linknya sudah dibagikan di kolom chat, terbit di jurnal afiliasi konferensi. Ya, waktu itu kami kebagian untuk terbitan di Kisanah Al-Hikmah pada conference paper section, ya. Tepatnya pada volume 9 nomor 2 tahun 2021 yang terbit pada tanggal 1 Desember 2021. Baik, ini link publikasi dan juga DUI, ya. Secara garis besar, sebetulnya penelitian kami berbicara tentang challenge atau tantangan yang dihadapi oleh lembaga dokumenter sebetulnya. Seperti juga yang sudah disampaikan oleh tim 1, Rusdan dan kawan-kawan, bahwa tantangan dunia dokumentasi itu memang cukup pelik, ya. Baik mulai dari pemahaman dokumen, bahkan mungkin orang banyak melihat batik, mungkin masih sulit memaknai hal tersebut sebagai dokumen seperti itu, karena mungkin pendekatan teori dokumentasi belum terlalu lazim seperti itu. Nah, tantangan tersebut juga saya dan Bu Ciwi lihat itu juga ada pada lembaga dokumenter yang ada di perguruan tinggi. Untuk pada penelitian ini kami memang membatasi hanya pada library, archive, and museum. Lembaga perpustakaan, lembaga kearsipan, dan museum seperti itu. Kami melihat bahwa ada tantangan baru sebetulnya, yaitu
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, atau mungkin bisa lebih kita familiar sebut sebagai MBKM seperti itu ya. Nah, program ini menempatkan posisi perguruan tinggi untuk semakin menyelenggarakan pendidikannya itu berbasis active learning seperti itu, atau konsep of student based learning seperti itu. Nah, sehingga hal tersebut tentunya semakin mendorong bagaimana peran serta dari lembaga dokumenter itu sendiri, karena mahasiswa akan banyak belajar mandiri dan seterusnya, sehingga mereka membutuhkan sumber-sumber yang suportif seperti itu. Nah, demikian halnya, tentu sebetulnya ini menjadi titik tolak bagi lembaga dokumenter untuk semakin bisa memahami posisinya yang mungkin selama ini berada pada posisi koeksistensi kepada konvergensi itu sendiri. Sebetulnya untuk konvergensi sudah bukan barang baru, sudah cukup lama dibahas ya, mulai dari tahun 2006 di ranah internasional, bahkan juga menjadi tema konferensi OCLC tahun 2008. Tetapi mungkin memang untuk konteks di Indonesia, kami menemukan masih banyak kendala gitu ya dari hasil riset kami, terutama ada tantangan baru yaitu MBKM itu sendiri. Nah, kami kemudian merancang sebuah formulation of the problem, di mana kondisi program MBKM ini memang semakin hype ya, semakin semakin diupayakan dengan lebih baik lagi itu setelah memang pandemi COVID melanda Indonesia, kemudian ada hybrid learning. Nah, di sini memang mahasiswa semakin membutuhkan banyak sumber-sumber dari lembaga dokumenter, dan terutama memang juga lebihnya secara online. Nah, di sini memang bagaimana library, archive, and museum yang ada di lembaga pendidikan tinggi, perguruan tinggi seperti itu, juga ternyata mengalami beberapa kendala atau mungkin sebetulnya upaya untuk beradaptasi. Nah, untuk mengkaji fenomena tersebut, kami menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data semi-structure interview seperti itu. Nah, kemudian dari hasil penelitian kami menemukan dua tantangan besar yang dialami atau dirasakan oleh pendidikan tinggi atau lembaga dokumenter yang ada di institusi pendidikan tinggi, terutama dalam mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, yang temuan yang pertama adalah tentu adalah peran dari libraries, archive, and museum itu sendiri di dalam pendidikan tinggi, lingkup pendidikan tinggi. Yang pertama, para informan memang menyatakan bahwa kesulitan mereka untuk beradaptasi atau mungkin juga mulai berubah dari posisi koeksistensi menjadi konvergensi adalah dari peran pimpinan itu sendiri. Peran pimpinan tidak hanya terkait dari pimpinan pendidikan tinggi saja atau perguruan tinggi tempat lembaga dokumenter tersebut berada, tetapi sebetulnya juga secara makro adalah undang-undang. Nah, terkait hal tersebut memang baik libraries, archive, and museum di pendidikan tinggi, temuan kedua kami mendapati bahwa mereka sudah mengupayakan hal tersebut. Yang pertama adalah dengan berjejaring. Dari berjejaring itu kemudian mereka bisa berdiskusi, kemudian para dokumentalis ini juga bisa merancang strategi langkah-langkah apa untuk mengajukan rekomendasi atau mungkin juga saran-saran kepada pimpinan universitas, pimpinan pendidikan tinggi. Itu kalau untuk library dari Indonesian Higher Education Library Forum atau mungkin Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi di Indonesia. Ternyata untuk bidang kearsipan pun juga sejak tahun 2017 sudah juga diupayakan jaringannya melalui PAPTI. Kemudian untuk museum sendiri juga paling muda tahun 2019 itu adalah jaringan museum perguruan tinggi itu mulai dari tahun 2019. Nah, terkait dengan tadi pernyataan informan bahwa memang membutuhkan juga naungan secara hukum, di sini kami juga menemukan bahwa memang pada Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi sudah disebutkan pada pasal ke-41 ayat yang pertama,
itu bahwa sebetulnya untuk mendukung proses pembelajaran di perguruan tinggi, para perguruan tinggi ini diwajibkan untuk bisa menyelenggarakan perpustakaan, dan mungkin yang kita mungkin tidak terlalu familiar, ternyata museum juga sudah dimasukkan. Jadi memang perlu diupayakan oleh pendidikan tinggi gitu ya, oleh para perguruan tinggi ini supaya bisa menyediakan perpustakaan dan museum. Tetapi memang di sini yang belum terdata atau yang belum terlist adalah untuk arsip seperti itu. Jadi lembaga kearsipan karena mungkin juga sifatnya mungkin lebih privat atau pertimbangan tertentu memang belum ada tertera pada Undang-Undang Nomor 12 tentang Pendidikan Tinggi tersebut. Tetapi untuk museum dan perpustakaan memang sudah secara lateral disebutkan untuk perlu setiap perguruan tinggi itu mengupayakan agar bisa diadakan untuk mendukung program pembelajaran yang diselenggarakan perguruan tinggi. Nah, terkait hal tersebut, kami menemukan sebuah kasus ya, di mana di sini adalah di Akademi Militer dan juga di Universitas Surabaya. Karena tadi yang pertemuan pertama, karena memang para informan menyatakan butuh sekali dukungan ini ya, puncak pimpinan, baik dari secara makro dari undang-undang negara dan seterusnya, terlebih secara mikro adalah pimpinan pendidikan tinggi itu sendiri. Nah, di sini nampak bahwa kalau di Akademi Militer itu mereka memiliki museum yang memang juga selalu dimasukkan ke dalam proses pendidikan mereka, di mana para taruna yang baru masuk itu diwajibkan untuk melakukan semacam kunjungan ke museum. Nah, tetapi kunjungan ini sifatnya adalah untuk mempelajari atau ya gampangnya sebagai spiritual food gitu ya, atau menghargai para pendahulu mereka dan juga bagaimana sebetulnya calon-calon militer ini, army ini untuk nanti bisa memperjuangkan bangsa dan negaranya. Demikian pula dengan rektor dari Universitas Surabaya, Ubaya, di mana beliau juga sudah memikirkan bagaimana Library, Archive, and Museum ini berada pada satu direktorat. Nah, dua studi kasus ini kenapa kami highlight dan kami hadirkan, karena di tengah kebingungan bagaimana menghadapi tantangan MBKM yang semakin menunjukkan urgensi bahwa LAM di pendidikan tinggi, Library, Archive, Museum, lembaga dokumenter di pendidikan tinggi harus segera bergeser dari posisi koeksistensi menjadi konvergensi. Nah, ini dua kasus yang kami temukan. Itu bisa mungkin menjadi inspirasi bagi perguruan tinggi lain. Nah, kemudian terkait dua tantangannya tadi saya sampaikan di awal, tantangan pertama terkait dari peran itu sendiri, tadi ya yang pertama, dan peran itu memang sangat perlu support dari pimpinan, puncak pimpinan lembaga maupun juga dari perlindungan undang-undang. Dan sementara tantangan kedua itu terkait human resource atau sumber daya manusia. Nah, mereka berkata, para informan ini menyampaikan bahwa mungkin pemahaman untuk bisa berubah ke arah konvergensi itu sulit dilakukan karena memang pemahaman itu juga masih belum sempurna dipahami oleh para pemangku jabatan atau para dokumentalis itu sendiri. Nah, untuk membedah atau mengkaji permasalahan ini, saya dan Bu Jiwu menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Bapak Blasius Sudarsono, yaitu tentang kerangka dasar kepustakawanan Indonesia. Karena di dalam pemikiran tersebut memang sudah jelas disebutkan bahwa untuk membentuk para pustakawan gitu ya, itu memang membutuhkan sebuah kerangka dasar tentang kepustakawan itu sendiri. Jadi lebih kepada bagaimana pemanaan passion spirit seperti itu. Nah, di sini pada akhirnya data menunjukkan bahwa memang ada peran besar. Jadi kenapa para pemangku jabatan, kenapa para dokumentalis ini masih sulit untuk mewujudkan konvergensi LAM, terutama di konteks penelitian kami, yaitu yang ada di pendidikan tinggi atau ada di perguruan tinggi. Di sini karena memang sekolah itu juga masih belum terlalu mengajarkan hal tersebut kepada anak didiknya. Nah, tentunya kenapa hal ini terjadi? Karena memang
kurikulum pun juga mulai kurang memperhatikan bahwa sejatinya untuk library, archive, and museum itu sendiri mereka satu induk, yaitu dokumentasi. Karena toh mereka semua adalah lembaga pengelola dokumen itu sendiri. Nah, pemahaman inilah yang mungkin juga kami menjadikan rekomendasi seperti itu ya, bahwa memang perlu adanya peninjauan terhadap kurikulum karena memang ilmu dokumentasi apalagi yang menggunakan pendekatan neodokumentalis itu masih belum jamak diajarkan di perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah yang menghasilkan para calon dokumentalis itu sendiri. Nah, terkait tadi apa yang harus dilakukan, di sini ada saran yaitu 4 pillars of support. Jadi seseorang itu ya perlu memaknai diri gitu ya. Sampai bagaimana dia bisa memahami perubahan-perubahan yang ada itu karena mungkin di sekolah terlalu waktu mereka menempuh pendidikan masih terlalu sifatnya teknis. Tetapi sehingga ketika ada perubahan-perubahan para dokumentalis ini menjadi sedikit kurang adaptif seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa usulan untuk mengembangkan pemikiran kritis, analitik, dan seterusnya. Nah, di sini juga data kami didukung oleh hasil rekapitulasi dari penyelenggara pendidikan yang terkait dalam bidang dokumentasi, library science, archival science, dan museologi. Dapat Bapak Ibu semua lihat bahwa di sini memang untuk level program studi paling banyak tentu adalah library science seperti itu. Sementara untuk archival science masih hanya 9 program studi. Kemudian yang peminatan ada 2. Yang paling mungkin kondisinya sedikit kritis adalah ilmu permuseuman atau museologi itu sendiri yang nampak memang kurang didukung. Sehingga terkait dengan faktor human resource itu tadi bahwa kita bisa melihat bahwa yang dilihat dari artinya kenapa perpustakaan mungkin juga lebih maju. Tadi dia dari jaringan dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kemudian dari level pendidikan dari data ini bisa kita lihat bahwa memang sekalipun permuseuman gitu ya, sekalipun museologi itu sudah dilindungi oleh undang-undang pendidikan tinggi, tetapi memang secara penyelenggaraan pendidikannya masih hanya paling tinggi level peminatan. Belum ada program studi khusus untuk museologi. Sementara archival science sekalipun memang belum masuk, posisi archival science lebih aman karena sudah ada program studi yang memang dikhususkan untuk menyiapkan human resource yang mungkin dibutuhkan di masa mendatang. Dan tentu library science mungkin dari bidang secara hukum sudah ada payung hukumnya dan secara penyelenggaraan pendidikan tinggi juga semuanya sudah bergeser ke study program sehingga itu mungkin lebih kuat posisinya seperti itu. Nah, tetapi ini bukan mengecilkan satu dan yang lainnya, tetapi ini menjadi amatan kita bersama bahwa memang hal-hal apa yang akan perlu dikembangkan ke depan. Nah, di sini memang kami memperoleh beberapa konklusi ya. Jadi memang MBKM yang memang sudah dijalankan di pendidikan tinggi ini memang sangat-sangat karena dia MBKM ini sangat perlu dan memang dilakukan atas dasar active learning. Nah, ini memang kemudian memang membutuhkan banyak partner. Nah, salah satunya itu sebetulnya partner utama dari MBKM itu adalah documentary institution atau lembaga dokumenter. Tetapi hal tersebut akan sulit dicapai ketika tadi kita sudah bersama mengamati begitu hasil dari riset ini bahwa posisi dari penyelenggara calon dokumentalisnya juga masih sedikit lemah gitu ya, masih belum cukup kuat, dan juga untuk payung hukum tadi juga masih belum nampak bahwa di Undang-Undang Pendidikan Tinggi juga belum memahami sepenuhnya posisi konvergensi yang dibutuhkan di masa depan seperti itu. Nah, maka memang kurikulum menjadi salah satu catatan yang dari hasil penelitian kami sebagai salah satu challenge-nya. Nah, kemudian juga di sini bagaimana dalam kurikulum tersebut tentunya apa yang perlu juga dimasukkan tentunya adalah pemahaman bahwa lembaga dokumentasi tadi itu ya seperti yang juga sudah disampaikan pada presentasi pertama
bahwa apapun yang menjalankan fungsi dokumen itu adalah dokumen itu sendiri, sehingga tidak lagi posisinya adalah koeksistensi, tetapi lebih pada konvergensi. Nah, pemahaman atau pergeseran atau proses adaptasi posisi baru ini hanya bisa dilakukan ketika memang para dokumentalis, baik itu pustakawan, arsiparis, museolog, gitu ya, kurator dan seterusnya, itu sama-sama satu pemahaman bahwa memang seluruh lembaga dokumentasi itu apapun dokumen, apapun wujud dokumen yang dikelola, mereka tetap satu induk, yaitu dokumentasi itu sendiri. Nah, ini yang mungkin perlu untuk diupayakan ke depan atau di masa mendatang. Nah, sehingga kami mengajukan 3 rekomendasi. Yang pertama, tentu para informan, seperti para informan nyatakan, butuh kesepakatan dari policy makers, sehingga para policy makers ini baik pada tataran perundang-undangan maupun juga pada tataran internal perguruan tinggi perlu duduk bersama untuk bisa memikirkan, gitu ya, seperti tadi 2 studi kasus yang mungkin kami sajikan, yaitu di Ubaya, Universitas Brawijaya dan juga Universitas Surabaya, dan juga Akademi Militer yang memang juga sudah mengintegrasikan atau memberikan ruang yang cukup luas pada penyelenggaraan lembaga dokumentasi di bawah perguruan tinggi yang terkait di bawah Ubaya dan di bawah Akmil untuk bisa mengintegrasikan perannya sebagai supporting system, betul-betul sebagai supporting system dalam pembelajaran. Dan memang policy makers ini juga pertama yang perlu memahami bahwa memang sudah sangat diperlukan, sudah memiliki urgensi tinggi bahwa LAM itu sudah harus mulai bergeser dari koeksistensi kepada konvergensi itu sendiri. Dan yang rekomendasi yang kedua tentunya adalah capacity building of human resource, di mana memang seperti yang sudah saya sampaikan bahwa memang ini dicapai dengan pemahaman dari penyelenggara sekolah atau penyelenggara pendidikan, calon-calon dokumentalis, baik itu ilmu perpustakaan, ilmu kearsipan, maupun juga ilmu permusiuman atau museologi. Dan tadi kondisinya sudah saya paparkan, dan memang ke depan perlu adanya peninjauan ulang kurikulum sehingga perlu dimasukkan the science of new documentation, ya. Jadi pendekatan neo-dokumentalis ini supaya para calon dokumentalis di masa mendatang bisa memahami bahwa posisi dari semua lembaga dokumenter sudah tidak bisa dipertahankan lagi jika masih koeksistensi, alias bisa jadi akan kehilangan eksistensinya sama sekali justru di masa mendatang jika tetap bertahan dengan kondisi yang sekarang. Tetapi memang dari pendidikan dan pemahaman baru yang diajarkan oleh pendidikan tinggi, maka diharapkan di masa mendatang mereka semua calon-calon dokumentalis Indonesia ini bisa memahami bahwa mereka akan mengurus bagian terpenting negara ini, yaitu dokumen. Apapun itu wujud dan bentuknya, karena selama menjalankan fungsi dokumen, maka itu adalah dokumen itu sendiri. Jadi nafas dari pendidikan tinggi atau pengajaran juga perlu penekanan yang berbeda, gitu. Jadi karena itu kami mengajukan rekomendasi ketiga, yaitu memasukkan ilmu dokumentasi dengan pendekatan neo-dokumentalis kepada kurikulum yang akan diajarkan di pendidikan tinggi, seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mbak Lydia. Oke, tadi kita sudah menjelaskan 2 penyajian pemaparan mengenai artikel, mengenai batik kifayah, dan juga mengenai kasus ya penyelenggaraan lembaga dokumenter. Nah, kita akan memasuki sesi untuk diskusi. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan atau opini dari teman-teman, bisa melalui kolom chat atau bisa juga langsung open mic.
Di sini tadi saya sekilas melihat ada Pak Tri Margono dari LIPI, ada juga Bu Indira dari Universitas Indonesia, mungkin ada beberapa teman yang hadir juga. Oke, dipersilakan mungkin untuk teman-teman. Ya, kalau boleh saya mau bertanya, mengambil pertanyaan pertama mungkin kalau diizinkan. Tadi kita melihat ada 2 artikel ini, ya, itu belum ada yang menggunakan pendekatan kuantitatif gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang baru melihat dari contoh 2 artikel tentang teori dokumentasi ini, mungkin akan ada timbul pertanyaan, apakah teori dokumentasi tidak bisa dilakukan dengan pendekatan kuantitatif gitu, atau apabila sudah ada mungkin bisa diberikan contoh seperti itu. Ini mungkin bisa pertanyaannya bisa ditanggapi oleh penyaji 1, tim 1 dan penyaji 2. Silakan. Boleh menjawab sedikit, tapi nanti mungkin akan dilanjutkan Mbak Lydia yang sudah punya contohnya nih. Ya, Boleh, silakan. terima kasih Mas Danang atas pertanyaannya. Jadi pada dasarnya memungkinkan sekali juga untuk diteliti dengan pendekatan kuantitatif ya, tergantung research question-nya apa gitu kan. Biasanya kalau kita penelitian seperti itu. Nah, memang belum banyak sih di Dokam sendiri itu kebanyakan memang masih pendekatan kualitatif kan. Biasanya mencari makna gitu kan ya. Tapi kebetulan ini sebenarnya artikel yang mau dipresentasikan untuk series yang kedua, tapi mungkin bolehlah dibocorkan sedikit ya gitu agar punya gambaran gitu bahwa dengan analisis teori dokumen ini juga bisa menggunakan metode penelitian kuantitatif. Nah, itu salah satunya kemarin disajikan oleh teman-teman dari KSKI yang presentasi di Dokem 2021. Nah, itu juga kita mencoba, bukan kita sih, Mbak Rahmi dan Mas Raid dan teman-teman itu mencoba mengangkat fenomena tertentu yang kemudian didekati dengan pendekatan kuantitatif gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Rahmi atau Mbak Lydia yang secara garis besarnya aja terkait penelitian yang sudah pernah dilakukan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih nih, Mbak Dian. Menambahkan, karena kebetulan artikel yang disebut-sebut tadi adalah artikel yang saya juga terlibat di dalamnya bersama Pak Suprayitno dari Kemnaker dan juga dengan Mbak Rahmi ya dari Universitas Indonesia. Nah, memang di situ kami mengamati fenomena ini health certificate ya, atau kan kalau kita melakukan perjalanan itu kan kita memang perlu mengurus beberapa dokumen. Nah, salah satunya kan adalah health certificate itu. Nah, penggunaan health certificate ini juga kemudian kami coba amati bagaimana sebetulnya itu dimaknai gitu ya. Karena tadi memang benar sih apa yang disampaikan oleh Mbak Dian bahwa memang pemaknaan itu yang karena memang kita kan sedang perubahan baru neodokumentalis ini sebetulnya lebih kepada perubahan pemaknaan. Yang semula memang ya dokumen itu adalah ya kalau yang paling terpikir pasti arsip gitu ya. Arsip pasti kalau kita dengar kata dokumen itu pasti kita berpikirnya arsip. Selain itu tentu kita tidak akan melihat itu sebagai dokumen. Itu apa? Yaitu buku seperti itu kan. Nah, namun seiring perkembangan dari ilmu ini juga gitu ya. Jadi terutama dari para dokumentalis ini mungkin kalau yang sudah baca bukunya Pak Blasius tahun 2016 menuju era baru dokumentasi pasti juga kita semua sudah mengenal bahwa dari pemikiran Buckland gitu ya, dari pemikiran Learn dan juga dari pemikiran Rainboard, 3 pelopor ini kemudian mereka menemukan bahwa
sebetulnya sudah sejak lama, seperti yang tadi juga sudah disebut-sebut saat presentasi Rusdan dan kawan-kawan, bahwa memang bahkan kebun raya itu ya masih hidup pun itu juga bisa dikatakan sebagai dokumen kalau memang dia menjalankan fungsi dokumen seperti itu. Nah, kami bertiga juga mengamati hal tersebut. Health certificate itu sebetulnya ya pasti itu adalah dokumen. Mungkin tidak ada orang yang akan menentang itu. Tetapi ternyata bagaimana dokumen ini bisa mengendalikan massa. Atau dia bisa si health certificate ini bisa berfungsi sebagai social control. Nah, itu mungkin nanti pada bagian kedua nanti presentasi yang kedua itu nanti kami akan lebih sampaikan pada nanti sesi webinar yang kedua. Karena akan dikupas soal artikel itu. Nah, di situ kami memang menggunakan pendekatan kuantitatif. Kami menggunakan PJKA, tapi bukan perusahaan jawatan kereta api. PJKA di sini adalah pulang Jumat kembali Ahad. Jadi ada komunitas mudik dari Jakarta ke daerah masing-masing, ya, utamanya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, sekalipun setiap minggu mereka harus mengurus health certificate, sebetulnya itu dilakukan demi melindungi keluarga dan seterusnya. Jadi bentuk social control bukan semata-mata karena aturan pemerintah, tetapi memang ada kesadaran bersama gitu ya yang didorong oleh rasa cinta mereka kepada keluarganya seperti itu. Nah, data tersebut dikumpulkan secara kuantitatif. Jadi kami menyebarkan kuesioner yang terbuka sehingga para responden bisa mengisi alasan-alasan dan juga apa yang mereka pikirkan terkait health certificate tersebut. Nah, memang ada beberapa poin pertanyaan yang sifatnya tertutup atau checklist gitu ya, tetapi memang beberapa pertanyaan kami lebih pada terbuka karena yang checklist mungkin hanya untuk data responden, misal berapa kali dia mudik, apakah dia cukup sering PJKA pulang Jumat kembali Ahad seperti itu, dan moda transportasi apa yang digunakan gitu, karena ternyata moda transportasi juga mempengaruhi seperti itu. Jadi misalkan terkait dengan penghasilan ya, jadi kalau penghasilannya yang mungkin menengah ke bawah, ya tentu jarang mudik dan seterusnya seperti itu. Kalau misalkan yang penghasilannya menengah ke atas, mungkin menggunakan pesawat terbang dan seterusnya, itu juga pemaknaan mereka berbeda juga terhadap dokumen seperti itu. Nah, ini yang mungkin kami kumpulkan data-data tersebut menggunakan metode kuantitatif, sehingga memang memungkinkan sekali sebetulnya tergantung dari konteks penelitian, seperti penelitian pada umumnya. Mungkin seperti itu, Mas Danang. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan dari Mbak Rahmi? Ya nih, karena kayaknya yang sebetulnya ketua artikel itu corresponding author-nya Pak Prayit ya, tapi kayaknya nggak ada ini. Iya, tadi pertanyaannya Pak Moderator, Mas Danang, untuk pendekatan kuantitatif di di studi dokumen gitu ya. Kalau dilihat dari nature di proceeding document academy, kita melihat bahwa kebanyakan abstraknya itu atau papernya itu dikaji dengan studi kualitatif ya. Jadi kalau misalkan kualitatif itu kan lebih kepada mencari makna, terus habis itu melihat arti dari simbol dan kemudian diinterpretasi oleh penelitinya. Tapi kalau dari kuantitatif ini nampaknya seperti Mas Prayit bilang beberapa waktu lalu, pendekatan kuantitatif baru muncul di proceeding document academy itu baru pas kita pertama kali menulis tuh kayaknya tahun 2020. Dan ini akan disampaikan di 1 bulan lagi ya, terkait dengan seri kedua. Itu nanti ada beberapa pemaparan terkait dengan jurnal-jurnal yang sudah dipublikasikan di internasional. Untuk yang pertama tadi Mbak Lydia juga sudah bilang bahwa ada beberapa paper yang seperti pertama itu tentang seeing Indonesian ghost, saya lupa, ghost film kalau nggak salah. Jadi melihat ghost film itu di dalam teori dokumen. Kita melihat persebaran dari judul-judul yang
ada di seluruh film-film Indonesia terkait dengan hantu gitu, dan kita melihat bahwa persebarannya itu kebanyakan hantu yang sering muncul itu pocong, terus habis itu kuntilanak dan lain sebagainya, dan itu diinterpretasikan oleh kita dengan pendekatan waktu itu dengan apa ya namanya, satu teoritis siapa ya kalau nggak salah, Foucault ya Mbak. Iya, kalau nggak salah itu dilihatnya dari teori Foucault. Gitu. Terus habis itu ada juga yang Commuters Health Certificate itu terkait dengan PJKA, tadi juga sudah disampaikan. Namun kedepannya ini akan seperti apa sih? Jadi kalau misalkan teman-teman di sini mikirnya, dokumentasi itu apa ya namanya, istilahnya udah obsolete dan lain sebagainya, tapi menurut saya ini merupakan satu potensi karena di beberapa negara ada yang namanya konferensi temu kembali teks atau yang biasa disebut TREC. Terus habis itu di Jepang sendiri ada yang namanya NTCIR. Itu adalah untuk mengumpulkan keseluruhan dokumen dan di-rankingkan gitu. Yang muncul pertama kali dokumen yang mana, itu kan ada juga di mesin pencarian Google ya. Itu kan apa ya namanya, dianalisisnya dengan retrieval system PFIDF. Jadinya itu merupakan satu potensi ke depannya kalau misalkan dokumen-dokumen di Indonesia ini dikelompokkan berdasarkan budaya-budaya tertentu. Terus habis itu dirankingkan, habis itu muncul deh satu pattern dan kemudian bisa digeneralisasikan apa sih sebenarnya yang muncul dari satu bidang tertentu itu untuk dokumen tersebut gitu. Jadi menurut saya itu merupakan satu potensi sih Mas Danang. Ini saya contohkan deh, ada di tadi saya cari. Ini salah satu contohnya, track ini juga sudah dilakukan dari 1994. Terus habis itu juga ada NTCIR. Jadi semua kumpulan dokumen yang kemudian dianalisis berdasarkan bidang-bidang, lalu ada juga berdasarkan rata-rata terkait dengan linguistik ya. Terus ada juga dari kesehatan dan lain sebagainya. Itu nanti deh bisa dianalisis lebih lanjut, tapi tadi pertanyaannya adalah kuantitatif. Kalau kuantitatif lebih melihat pattern, tapi kalau misalkan kualitatif lebih melihat makna. Seperti itu. Dan dua-duanya bisa dikerjakan untuk pengembangan ilmu dokumentasi ya. Sekalipun mungkin baru satu tulisan menggunakan kuantitatif ya, tapi memang kemarin sudah kami pertanggungjawabkan pada konferensi internasional dan memang juga bisa diterima seperti itu. Oke, baik. Ya, jadi teman-teman ini makin kita bisa melihat tadi ya potensi yang sangat besar ya, terutama mungkin ada peserta yang mampir untuk mencari inspirasi untuk topik penelitiannya atau topik skripsinya. Oke, baik, saya masih menunggu dari para peserta yang memiliki rasa ingin tahu mengenai kajian-kajian di bidang atau mengenai teori dokumentasi. Tadi sudah ada dua contoh artikel ilmiah yang ditulis oleh teman-teman dari KSKI dan sudah disajikan oleh tim penyaji 1 dan juga tim penyaji 2. Oke, dipersilakan apabila ingin berpendapat ya, beropini pun dipersilahkan untuk teman-teman. Kita ada tadi 25 sampai 27 peserta yang hadir. Saya ingin bertanya, boleh nggak Mas Danang? Silakan. Boleh. Terima kasih Mas Danang dan juga para penyaji. Ini pertanyaan terkait dengan paper dari Ibu Ciwu dan juga Mbak Lydia. Tadi kan dipaparkan ada satu tabel yang mengatakan rekapitulasi antara ilmu perpustakaan, ilmu arsip, dan juga museologi ya Mbak ya. Dan dikatakan bahwa museologi itu studi programnya nggak ada di Indonesia.
Ya, hasil temuan sementaranya. Hasil temuan sementaranya museologi itu tidak ada di Indonesia. Nah, ke depannya gimana caranya museologi ini bisa diintegrasikan ke beberapa studi terkait gitu, misalkan arkeologi ataupun ilmu perpustakaan, itu caranya seperti apa? Terima kasih, Bu. Sebetulnya ini yang lebih cocok menjawab adalah Bu Ciwu ini. Kalau Bu Ya, Ciwu boleh nanti mungkin saya jawab. bisa. Silakan Bu Tapi Ciwu. saya minta maaf tidak bisa off cam ya, karena di Iya. lingkungan saya crowded. Sebenarnya sih program studi arkeologi kebanyakan berada di bawah program studi arkeologi ya. Hanya di dalam arkeologi itu dia tidak muncul sebagai bagian khusus gitu ya. Jadi misalnya kayak kita misalnya misalnya gini, kayak di ilmu komunikasi itu kita ada jurnalistik, ada PR misalnya gitu ya, terus kemudian ada komunikasi keamanan dan seterusnya gitu ya. Nah, dia menjadi biasanya umumnya muncul hanya sebagai mata pembelajaran gitu ya, mata kuliah gitu ya, atau dia juga mungkin hanya muncul sebagai peminatan tadi seperti yang disampaikan oleh Lydia. Dan rata-rata memang munculnya di arkeologi. Tapi sebenarnya tahun 2000 ini saya mungkin cerita sedikit ya, saya pernah mengusulkan ini masuk di dalam jurusan ilmu perpustakaan dan informasi ketika waktu itu saya sedang mengambil studi S2 gitu, dan waktu itu museologi itu belum pernah muncul tuh, bahkan di arkeologi juga belum ada. Jadi muncul di arkeologi itu sebenarnya pada tahun 2015 apa 2016, nah itu baru muncul di arkeologi gitu. Nah, tetapi saya tidak tahu waktu itu kenapa tidak terlalu diminati menjadi bagian seperti juga ada arsip di dalam perpustakaan gitu ya. Jadi maksud saya ada perpustakaan, ada arsip gitu, dan satu lagi nanti ada museum gitu ya. Karena sama-sama lembaga yang mempelajari, dulu kita gaungnya kan masih informasi ya bilangnya ya, belum ranahnya masih berkutat dengan kata informasi gitu. Nah, jadi seperti itu, dan sebagian besar yang kita temukan dia tersebar juga ada di prodi sejarah sebenarnya. Jadi dalam mata prodi sejarah itu nanti di bawahnya, di dalamnya ada mata kuliah tentang misalnya nih ya dokumentasi budaya, atau tentang misalnya manajemen museum. Tapi itu hanya mata kuliah namanya. Nah, itulah makanya kenapa tadi hasil penelitian saya dan Lydia kemudian menempatkan beliau tuh hanya ada di situ karena betul-betul tidak muncul sebagai prodi yang berdiri sendiri gitu. Sementara di luar museum itu memang sudah menjadi mata kuliah yang tersendiri gitu. Memang namanya museologi gitu, karena di dalam museologi itu nanti akan muncul berbagai macam jenis-jenis subjek-subjek lagi gitu ya, yang mendukung bagaimana kita bisa mengelola sebuah museum dengan baik. Sama kayak perpustakaan, kita nanti akan belajar mengenai dasar-dasar perpustakaan atau dasar museum itu sendiri gitu ya. Ada berbagai macam jenis museum nanti akan diperkenalkan. Kemudian bagaimana mengelola material itu sendiri gitu ya. Kalau di perpustakaan kita bilangnya cataloging gitu ya, tapi kalau di museum kan kita ada register. Sementara di arsip juga kita mengenal istilah register gitu ya. Terus kemudian yang agak unik di museum itu nanti kita akan melakukan kegiatan presentasi objek gitu ya, karena kita kan dekat dengan eksibisi gitu ya. Kalau di perpus mungkin kita sama di arsip mungkin kita nggak terlalu penting mengadakan pameran, tetapi kalau museum kan salah satu ruangnya adalah kita melakukan pameran gitu ya. Nah, di pameran inilah kita membutuhkan peran para kurator gitu ya, dan kurator ini nggak bisa kerja sendiri, dia nanti bekerja sama dengan para desainer, bekerja sama dengan para researcher yang lain gitu ya, untuk menampilkan data-data yang tersimpan di dalam koleksi storage-nya museum gitu. Dan setelah itu nggak berhenti di situ, kita nanti akan ada tim yang namanya tim edukator gitu ya, di mana tim edukator ini nanti punya tugas melakukan sosialisasi terhadap informasi yang ada di museum gitu, dan ada yang lain-lainnya lagi ya, misalnya ada TU-nya, ada humasnya dan seterusnya, yang menjadi bagian penting bagaimana sebuah museum itu nanti dapat dikelola dengan baik dan benar. Sebenarnya mirip, hanya berbeda sedikit cara mengelola koleksinya gitu, karena akan dekat dengan berbagai barang yang sifatnya sangat fisik banget gitu ya. Dan di museum pun ada buku-buku lama gitu, yang dimana dengan pendekatan museolog gitu itu dapat dilakukan
apa namanya penataannya. Jadi bisa dibayangkan betapa kompleksnya sebenarnya mata pelajaran yang akan dikelola oleh museum gitu ya, yang harus dipenuhi gitu loh oleh seorang yang ingin menjadi ahli museum atau museolog gitu ya. Nah, tetapi sampai sekarang belum ada prodinya betul-betul yang berdiri sendiri yang namanya museolog gitu ya, ilmu museologi, ilmu yang pelajari prodinya itu namanya ilmu museologi gitu, itu belum ada gitu. Selalu menjadi hanya peminatan-peminatan dan biasanya akan dibuka. Kalau di arkeologi seingat saya itu dibuka untuk S2 gitu ya, bukan dibuka untuk S1 walaupun di S1 itu sudah diberi pengantar gitu ya tentang bagaimana sih tetap mengelola museum gitu ya. Nah, kelemahannya adalah kalau museolog ini hanya ada di bawah arkeologi, sudut pandangnya akan jadi berbeda gitu ya, karena arkeologi itu punya skup sendiri, dan kalau dia berada di bawah sejarah, sudut pandangnya juga akan berbeda karena sejarah dan arkeologi itu sesuatu yang berbeda gitu ya, sehingga sudut pandang pengembangan keilmuannya itu tidak menjadi mendasar, mohon maaf untuk hal ini gitu, tetapi dia harusnya memang memiliki satu payung sendiri yang besar. Nah, ilmu dokumentasi baru sebenarnya merupakan satu ilmu gitu, ilmu baru yang diperkenalkan, dan itu cocok pengembangannya. Kenapa? Karena kita memang bermain di situ gitu, di ranah itu gitu. Kita nggak akan memikirkan benda apa sih yang akan masuk, benda zaman dulu atau benda saat ini gitu. Karena dengan berkembangnya museum saat ini gitu, kita nggak lagi ngelihat bahwa hanya benda-benda masa lalu yang masuk gitu ya. Kalau Anda miliki tas baru gitu ya, misalnya contohnya apa ya, perusahaan pembuat tas yang terkenal sekarang siapa nih, misalnya Eton Eigner gitu ya, dia kan punya barang-barang lama tapi juga punya barang-barang baru ya, tentang hasil-hasil baru dari penelitian dia mengenai tas-tas terbaru gitu. Nah, itu kalau ditaruh di museum tentu informasi terbaru mengenai teknologi terkini pembuatan tasnya, bahkan sampai mungkin barangnya, bahannya dan seterusnya gitu ya, itu kan bisa dipelajari, bisa diketahui secara umum gitu. Dan dalam era perkembangan ini, museum itu sebenarnya tidak lagi berpikir bahwa dia hanya mikirin objek gitu ya, tapi dia sekarang sangat memikirkan bagaimana para pengguna, user itu gitu ya, bisa memanfaatkan apa yang ada di museum itu dengan baik gitu. Jadi apalagi ya kalau di Indonesia mungkin agak beda ya ininya, sudut pandangnya gitu ya. Tetapi negara tetangga kita pun sekarang sudah bergerak ke arah sana gitu. Nah, kalau kita nggak bergerak sekarang gitu ya, kapan lagi kita mengembangkan lembaga-lembaga yang sebenarnya mendokumentasikan segala hal mengenai kehidupan kita gitu, mengenai hasil-hasil budaya kita. Nah, kira-kira seperti itu sih. Itu kondisinya di Indonesia, dan itu yang bikin ketika kita membuat penelitian ini ya, Lydia, kita jadi miris banget gitu, dan kami mewawancarai beberapa tokoh gitu, beberapa orang, ya memang kondisinya seperti itu gitu, dan yang luar biasa sebenarnya kita tuh punya banyak museum-museum yang luar biasa di Indonesia gitu, hanya nggak tereksplor gitu, hanya belum terkonvergensi satu dengan lain dengan perpus misalnya gitu ya. Bahkan Universitas Indonesia ya, Rahmi ya, kita belum punya sebuah museum yang bagus tentang Universitas Indonesia. Padahal universitas lain sudah punya, gitu ya. Contohnya Universitas Surabaya, contohnya. Tapi Universitas Indonesia belum punya, gitu. Nah, ini yang sedang saya urus sih sebenarnya bersama teman-teman ya untuk Museum Universitas Indonesia, gitu. Tapi ya itulah, gitu. Harus butuh. Menurut saya, di mana ketika kita sudah terserahkan dengan pendekatan ilmu dokumentasi yang baru, paradigma kita mungkin akan berubah memandang lembaga dokumenter. Gitu. Menurut saya memang harus dimulai dari situ gitu. Ada pencerahan keilmuan, kemudian sehingga akhirnya orang menyadari bahwa ada teorinya, ada yang bisa dikembangkan gitu, dan sudut pandangnya itu bukan teknis gitu ya. Jadi tidak semata-mata sesuatu yang teknis. Kita teknis penting, seperti Pak Blasio selalu bilang ya, teknis penting. Tapi kita harus tahu mengapa kita melakukan hal itu. Nah, ini yang sebenarnya nggak pernah dibicarakan pada saat kita kuliah gitu ya. Itu saya pun menyadari itu gitu ya. Jadi ketika kita ngobrol dengan anak-anak, saya sering banget ngajak anak-anak bermain di museum segala macam gitu ya, bersama volunteer yang lain gitu. Ngapain sih kamu datang ke museum gitu? Nah, itu kan jawaban-jawabannya sangat mengerikan gitu ya. Maksud saya, harapan kita kan sebenarnya mereka mampu mendapatkan informasi lebih dan menjadi orang yang lebih baik setelah mereka keluar dari lembaga ini, mendapatkan inspirasi, mendapatkan ide-ide yang bagus untuk bekerja, untuk hidupnya lah gitu, yang lebih baik. Intinya kan sebenarnya harapan kita itu gitu. Dan itu belum menjadi yang seperti itu gitu. Ya kira-kira itu aja sih. Terima kasih.
Mungkin menambahkan sedikit, sebetulnya itu tadi ini terkait jaringan ya. Jadi ada FPPTI yang paling lama gitu ya, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi, kemudian ada JPMTI yang paling muda dan juga PAPTI ini ya yang di tengah-tengah gitu ya. Nah, tetapi memang kendalanya seperti yang ada di hasil temuan penelitian bahwa memang mereka masih seperti ada pada silo ya. Kalau misal mengaca salah satu judul artikel di OCLC tahun 2008 itu Silo of the Lambs gitu ya, kayak judul film Silo of the Lambs itu, sehingga memang mereka berada pada lumbung-lumbungnya sendiri, sehingga perpustakaan ya berkembang dengan jaringannya dan kemudian juga dengan segala seluk-beluk yang mereka kerjakan, museum demikian, kearsipan juga demikian gitu, sehingga belum ada keseragaman pemahaman bahwa sebetulnya mereka itu punya satu titik muara yang sama, yaitu mereka adalah lembaga dokumenter. Nah, kalau tadi mungkin pertanyaan dari Mbak Rahmi tadi, apa sih sebetulnya atau bagaimana nih ke depan untuk mengatasi hal ini? Tadi memang juga sudah disampaikan Bu Jiwo, ya tentu yang pertama harus dari desain pembelajaran calon dokumentalisnya. Baik itu prodi yang berbasis ilmu perpustakaan, maupun yang basisnya adalah ilmu kearsipan, atau bahkan yang mungkin belum menjadi prodi ya, museuman atau museologi ini bisa memaknai dahulu bahwa dasar atau muara keilmuannya itu sebetulnya adalah ilmu dokumentasi. Nah, ini yang memang masih perlu untuk disuarakan lebih lanjut seperti itu ya, karena memang jika memang pemahaman itu belum ada, maka konvergensi-konvergensi yang sudah dibicarakan sejak lama ini juga akan sulit tercapai. Karena kalau dari hasil temuan saya dan Bu Jiwo, ketika kami mewawancarai atau kami men-tracing terkait FPPTI, JPMTI, dan juga PAPTI, memang mereka kalau ditanya, perlu nggak sebetulnya berkoordinasi dengan jaringan sebelah gitu ya? Perlu sih, tapi perlunya yang bagaimana? Blank seperti itu. Nah, ini yang memang terlihat bahwa pemaknaan para dokumentalis ya, entah itu arsiparis, pustakawan, museolog atau juga kurator seperti itu belum berpijak pada dasar yang sama atau belum sampai kepada muaranya seperti itu. Nah, memang tugas kita bersama untuk menghantarkan generasi baru dokumentalis Indonesia ini untuk memahami muara keilmuannya itu apa sebetulnya, seperti itu. Sehingga karena dunia internasional sudah bergerak sedemikian jauh, jika kita mengamati untuk perkembangan teori dokumen sendiri, dari tahun 2003 hingga sekarang perkembangannya sudah sangat rapid ya, sudah banyak perkembangan, tetapi mungkin belum terlalu familiar untuk di Indonesia. Nah, ini yang memang perlu kita bersama untuk suarakan di Indonesia sehingga kita tidak ketinggalan seperti itu ya, tidak jauh tertinggal. Nah, jadi memang bagaimana untuk mengatasi challenge tadi yang memang saya dan Bu Jiwo temukan, challenge yang terutama terkait human resource. Nah, tentunya kita ketika bicara human resource itu pasti bicara masa depan seperti itu. Mungkin generasi yang sekarang sudah memangku jabatan bisa mulai membuka jalan. Tetapi kami kita yang berada di perguruan tinggi itu juga perlu untuk tadi rekomendasi yang ketiga dari riset kami yaitu mereview, meninjau ulang kurikulum yang sudah berjalan gitu ya, dan memang dan menurut saya dan Bu Jiwo memang pendekatannya memang harus dari muaranya, dan pendekatan muara ini yang belum terakomodasi dalam kurikulum. Nah, itu yang memang ke depan ketika ingin mengupayakan konvergensi LAM di Indonesia, memang harus berangkat juga dari kurikulum. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Jiwo ya, untuk integrasinya ke depan. Dan mungkin sebagai tambahan, Pak Blasius dalam hal ini sudah menginisiasi
konsorsium keilmuan sebenarnya gitu Oh ya. iya. Konsorsium keilmuan ini kebetulan gayung bersambut di Universitas Pajajaran ya Pak Blasis, mungkin nanti boleh ditambahkan, dan kita sudah membentuk timnya sebetulnya, dan kita berharap di dalam tim ini antara ilmu perpustakaan, kearsipan, dan museum itu dapat saling bertemu gitu ya untuk duduk bareng dan ngobrolin bagaimana ke depannya rancangan kurikulum kita untuk yang baru gitu ya, kira-kira seperti itu. Walaupun itu juga masih tersendat ya Pak Blasius ya. Monggo nanti tolong ditambahkan. Ya. Dan harus saya boleh menyalah. Iya, silakan Pak Blasius. Monggo, Pak. Enggak. Saya ingin mengoreksi ya. Lydia, jangan disebut muara. Oh, justru harusnya itu mata airnya. Mata airnya. Mata air. Ya, kalau muaranya itu kan bermacam-macam tadi. Iya. Oh iya. Ya kan? Mata jadi mata air airnya. itu sumber. Mata air itu adalah teori dokumen. Karena sekarang ini kalau kita bicara muara, orang arsip pasti masih akan menyebut koleksinya itu adalah arsip. Orang museum menyebut koleksinya itu adalah artefak. Sedangkan orang perpustakaan museum masih suka menyebut koleksinya adalah pustaka gitu. Tetapi sebetulnya semua jenis koleksi itu mata airnya, sumbernya itu dari mana? Itulah teori dokumen. Nah, secara ini padanannya kalau dalam bidang keilmuan, maka saya katakan bahwa teori dokumen itu adalah ilmu murninya, seperti matematika. Dulu saya ingin membuat suatu sekolah-sekolah khusus tentang dokumentasi, tetapi sekarang saya lepas. Yang penting itu justru ilmu dokumentasi ataupun teori dokumen itu sebagai matematika. Matematika itu kan diajarkan sejak SD sampai dengan yang sulit. Seperti saya waktu di fisika mempelajari fisika matematik yang bukan main sulitnya begitu kan. Tapi itu dipakai. Nah, maka marilah kita, kan tadi pagi saya katakan bahwa tugas dari KSKI ini, apakah Anda menyebut Kapasik Makapa atau kasus studi karya studi dokumentasi itu buat saya nama adalah nama aja lah itu. Tetapi bahwa yang dihasilkan itu adalah teori dokumen. Itu kan teori dokumen itu. Nah, kalau saya tetap berangkat dari apa yang pernah saya sebut sekarang sebagai aksiomanya adalah kalimat pada awal mula adalah kehendak manusia untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan dan atau rasakan. Itu dari situlah sebetulnya sumber mata airnya itu di situ. Nah, ekspresi itu kan bisa bermacam-macam. Terserah ya Pak ya. Mau bermuara kemana kan silakan. Iya. Jadi lebih pada intinya atau induknya, sumbernya seperti itu ya Pak. Sumbernya. Ya. Kalau dulu kan aku mencari benih. Bahkan sebetulnya waktu banyak benih itu, waktu aku di biodiversity, itu aku udah mulai mencari plasma nutfahnya. Ya kan? Nah, kalau kita bicara perpustakaan, bicara yang lain-lain itu, sebenarnya plasma nutfahnya itu apa gitu. Benihnya akhirnya adalah teori dokumen. Galur Dan murninya. itu kalau studi dokumentasi di tempatnya Profesor Lan, itu kan ada 4 pilar. Pertama adalah humaniora, 2 social science, 3 itu filsafat, dan keempat itu adalah teknologi informasi. Ya kan? Itu yang membentuk teori dokumen. Nah, sekarang ini apakah teman-teman lembaga dokumenter itu mau menyebut yang mereka kelola itu sebetulnya pada dasarnya adalah dokumen dengan pengertian teori dokumen yang baru. Itu masih panjang. Nah, jadi berkonvergensi. Iya, tidak lagi koeksistensi. Koeksistensi itu sudah lewat. Seperti lumbung-lumbung yang Anda sebut itu kan dulunya sama-sama membuat lumbung-lumbung. Iya, sama-sama. Kan? Tapi sekarang mungkin masih akan ada lumbung-lumbung, tetapi bagaimana membuat lumbung itu berangkat dari teori dokumen, gitu loh. Ya, jadi galur buat saya adalah justru teori dokumen, ilmu dokumentasi itu harus diajarkan di semua jurusan dan sebagainya.
Nah, sekalian tak ingatkan, Kompas di opininya hari kemarin, hari Jumat, tanggal 25 Maret itu kan kemarin, ada tulisan opini dari Bu Siti Murtiningsih. Dia adalah Dekan Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Saya juga nggak tahu teman-teman ini yang istilahnya mengikuti perkembangan filsafat siapa gitu loh. Tapi ini menarik karena dia menyebutnya ada 3 paragraf yang ingin saya bacakan ya. Dia menyebut pertama itu Presiden RI Joko Widodo meminta kampus agar jangan memagari mahasiswa dengan terlalu banyak program studi. Jadi sekarang itu spesialis-spesialis itu kan banyak dikerjakan kan. Itu paragraf pertama. Terus yang kedua, permintaan Presiden Jokowi yang disampaikan dalam sambutannya saat Dies Natalis salah satu perguruan tinggi negeri itu sejalan dengan apa yang disampaikan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu yang ketiga, pernyataan Jokowi dan juga kebijakan Kemenristek itu bisa dilihat sebagai respon terhadap 2 hal. Pertama, respon terhadap spesialisasi ilmu yang terlampau ekstrim. Jadi sangat mendetail banget begitu. Itu pertama. Lalu kedua, respon terhadap perkembangan zaman yang persoalan-persoalannya tak hanya menuntut solusi multidisipliner, tetapi juga interdisipliner, bahkan transdisipliner. Nah, ini dalam membicarakan kurikulum itu arahnya ke sana. Maka yang terpenting itu harus ada peta semesta ilmu dokumentasi. Intinya yang di tengah itu adalah teori dokumen, begitu loh. Dan memang siapa sekarang yang mengikuti teori dokumen kecuali Kapasek Makapa kan? Gitu. Itu padahal tak kerjakan sejak tahun 73, udah lebih dari 50 tahun kan. Ya udah. Itu kira-kira. Enggak, terima kasih. Maaf saya interupsi. Iya, tapi menarik nih Pak. Jadi memang perkembangan kurikulum tadi mungkin juga yang belum tercover dalam tulisan saya dan Bu Ciwu adalah bagaimana sebetulnya yang seperti yang barusan opini yang Bapak bacakan, Bapak sampaikan. Iya, itu dekan filsafat. Iya, karena memang MBKM itu perlahan-lahan memang menghapus silo-silo itu secara perlahan, step by step. Ya, dan memang nanti perlu ada itu tadi ya Pak ya, pemahaman bahwa memang plasma nuftah dari semua lembaga dokumenter ya, keilmuan-keilmuan yang akan menghasilkan calon-calon dokumentalis ini adalah ilmu dokumentasi, utamanya dengan pendekatan neodokumentalis tentunya ya Pak. Ya, Terima kasih Pak, Flesis tambahannya. Ya. Baik. Wah, menarik nih. Jadi sudah banyak diskusi mengenai sajian presentasi juga mengenai teori dokumentasi baru. Namun keseruan ini sepertinya harus kita akhiri karena keterbatasan waktu. Mungkin saya coba untuk nanti mungkin kesimpulan atau ini ya hanya sebagai penutup. Namun dari kegiatan kita pagi ini kita melihat bahwa dari 2 sajian yang sudah diperlihatkan oleh kawan-kawan KSKI, kita melihat bahwa teori dokumentasi baru ini bisa menjadi salah satu genre baru gitu untuk diteliti, baik tadi secara jadi banyak hal yang bisa diteliti, contohnya budaya itu bisa diteliti dengan
pendekatan teori dokumentasi baru, kemudian secara manajerial tadi kita dari penyaji 2 kita lihat bagaimana kondisi fenomena yang ada di kampus-kampus, pengelolaan dari lembaga dokumenternya itu sendiri. Nah, ini KSKI sudah memulai. Kalau sebelumnya untuk seni itu kita lihat di luar itu baru tato dibahas sebagai dengan menggunakan teori dokumentasi. Di Indonesia mungkin ini Batik Rifai yang dibahas menggunakan teori dokumentasi, ini mungkin menjadi tulisan yang pertama yang membahas mengenai seni di Indonesia melalui pendekatan dokumentasi baru gitu. Nah, jadi ini teman-teman yang hadir diharapkan bisa mendapatkan insight ya. Kita tahu banyak sekali seni dan budaya di Indonesia ya. Ada batik, ada semong yang sudah dibahas dari pendekatan dokumentasi baru. Mungkin di sekitar teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda ada yang bisa dibahas gitu. Namun tentunya teman-teman harus memperkuat dulu mengenai teori dokumentasi baru itu sendiri, jadi mempelajari dan memperkuat di situ terlebih dahulu. Dan mungkin teman-teman tidak usah khawatir atau takut ya untuk mendalami itu sendirian, karena di sini ada KSKI yang bisa menjadi partner untuk kita belajar bersama. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada MC, ke Kak Vina. Silakan Kak Vina. Baik, terima kasih Pak Dana yang sudah menjadi moderator di presentasi dan diskusi pada kesempatan kali ini. Ya, dengan ini demikian rangkaian acara pada hari ini telah berakhir. Semoga pelajaran yang didapat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelum acara ditutup, jangan dulu meninggalkan ruangan Zoom karena akan ada sesi foto bersama. Nah, pergi ke pasar beli pepaya, di jalan ada orang ricuh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan dulu bubaran. Diberi akan ya. Apa aja sama Vina. Oke. Sebentar, rekan-rekan bisa di open video dulu. Yang bisa open video, silakan. Sudah siap? Siap, 1, 2, 3. Ya. Ada mau lagi? Atau gimana? Oblasius ada semacam gaya apa gitu di KSKI. Masih mute, Pak. Sekali lagi, tolong buat yang bisa open cam, silahkan open cam. Kayaknya gayanya Mas Walvenate udah juga nih. Oke. Ini, aduh. Oh ya, ya. Oke, 1, 2, 3. Makasih atas partisipasinya di foto. Saya juga terima kasih sudah mau bertemu begitu loh. Ini sesuatu yang memang masih asing begitu. Hanya beberapa orang. Kalau boleh saya sebut itu baru 13 orang yang menekuni ini. Seluruh Indonesia. Ya ini, Kapas Kumakapa itu walaupun didirikan tahun 2012 ya. Itu kan sudah 10 tahun yang lalu.
Mudah-mudahan nanti kita bisa merayakan 10 tahunan ya, Juni nanti, 15 Juni.